Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Guteng Official. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang trafo PDC ya, supaya tidak gagal ya. Nah, ini saya ada trafo EE35 teman-teman. Ukurannya itu 35 ya. Nah, syarat yang wajib teman-teman kalau menggulung trafo PDC itu perhatikan pada gap trafo ya. Nah, ini gap pada trafo teman-teman. Nah, usahakan teman-teman kalau membuat strum ikan PDC itu yang enggak ada celahnya ya, harus rapat atau rata. Seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Rapat harus rata. Nah, supaya bisa matching ya nantinya. Nah, ini juga berpengaruh pada frekuensi teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini misalnya yang ada celah ya teman-teman. Biasanya itu trafo bekas TV ya, itu biasanya ada celahnya teman-teman. Yang di tengah ini misalnya ada celahnya ya, seperti ini contohnya. Nah, kan di tengah ada celah. Ini biasanya ada pada trafo TV. Tapi kalau menggunakan trafo yang bekas TV itu bisa teman-teman, tapi harus memakai dua trafo ya yang ukurannya itu sama teman-teman. Yang ukurannya sama, nanti bisa diseling teman-teman. Yang rata yang seperti ini sama yang rata ya. Nah, seperti ini nantinya bisa ya, tapi asalkan dua trafo. Nah, ini rata teman-teman. Syarat wajib ya membuat strum ikan PDC itu pada trafo. Menurut saya kalau PDC itu sama teman-teman. Semua perakit itu sama ya. Bedanya itu sama trafo maksudnya tuh sama trafo dan juga pada PWM teman-teman. Banyak perakit itu yang main rahasiaan itu atau main apa ya, itu ada di PWM teman-teman, bukan pada rangkaian PDC nya ya. Kalau PDC itu sama, tapi rahasianya itu hanya pada trafo sama PWM teman-teman. Jadi bukan rangkaian PDC ya yang berpengaruh ya, tapi di rangkaian PWM. Karena PWM itu kalau dicontohkan sama orang itu PWM seperti otak teman-teman. Nah, pengaturannya itu dari situ semua ya, dari duty atau frekuensi atau yang lainnya ya. Semuanya itu dari PWM teman-teman. Nah, teman-teman kalau bisa menggunakan trafo itu yang bekas PSU komputer teman-teman, kalau memakai trafo yang bekas ya, itu biasanya kalau PSU komputer tidak ada celahnya teman-teman. Nah, ini rata ya, ini saya juga bekas PSU komputer teman-teman. Nah, seperti ini saya cabut. Biasanya saya kalau ada rongsokan PSU komputer saya beli teman-teman. Saya biasanya itu beli seharga 15.000 sampai 20.000 teman-teman. Kalau di daerah saya ya yang bekas yang udah rusak itu lumayan banyak komponennya teman-teman. Ada MOSFET, ada trafo dan lain-lain itu ada. Nah, seperti itu.
Jadi kuncinya pada trafo teman-teman. Misalnya trafo yang ada gap itu pasti susah matching teman-teman. Misalnya sedikit aja ada renggang, teman-teman bisa amplas ya, nah, sampai rata. Terus kalau ada lem, teman-teman bersihkan ya sampai tidak ada di sininya ya, nggak ada lem. Nah, itu juga sangat berpengaruh pada pematchingan nantinya ya. Jadi kuncinya itu pada trafo sama PWM teman-teman. Karena perakit itu yang dirahasiakan cuma di PWM sama di trafo teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan trafo EE35 ya. Nah, lebih cocoknya ukuran kawatnya itu sekunder memakai kawat 0,6. Nah, untuk sekunder ya teman-teman. Nah, ini saya juga menggunakan kawat 0,6. Tapi kawat primernya ini sama ya, karena adanya cuma kawat itu teman-teman. Kalau lebih bagus memakai selendang ya. Nah, ini berapa ini? 6 helai teman-teman. Nah, 6 helai 3 CT3 ya. Nah, biar mudah matching. Kemarin saya beli itu seharga berapa ini trafo EE 35, sekitar 15.000 teman-teman. Tapi kalau lebih cocoknya kalau teman-teman menggulung itu kawat primernya ukuran 0,9 atau 0,8 ya. Nah, dan sekundernya itu memakai 0,6 teman-teman. Itu pun tergantung pada ukuran trafo ya. Itu yang kemarin saya yang trafo kecil ukuran 25 atau 28 saya paksain memakai kawat 0,6 ya. Dapat lilitan sekitar 80 kalau nggak salah. Yang satu sap cuma dapat 20 lilit teman-teman untuk sekunder ya. Dan primernya sama, memakai kawatnya cuma memakai 4 helai teman-teman. Kalau trafo yang kecil ya. Nah, jadi kuncinya di ini ya teman-teman, di ferrit sama di PWM, karena semua rangkaian PDC itu sama ya. Nah, ini kan ada lemnya teman-teman. Jadi usahakan kalau ada lemnya itu dibersihkan ya sebersih mungkin. Nah, seperti ini. Ini rata ya teman-teman, nggak ada celah sama sekali. Nah, seperti ini. Nah, ini rata teman-teman. Ya ada celahnya ya. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bisa bisa memberikan pengetahuan supaya kalau teman-teman merakit tidak gagal ya. Nah, saya juga bukan master atau apa, saya juga pemula teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar di video ini ya. Oke teman-teman,
Jika video ini bermanfaat, silakan share ya sebanyak-banyaknya. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya ya. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.